Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sekarang kita sudah sampai pada pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Dan materi kita adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Tujuan pembelajaran kita, jadi anak-anak setelah belajar tentang materi kita kali ini, kalian bisa menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, ya, karena berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk dalam rukun Islam. Kemudian bisa menunaikan salat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bisa mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Ya, untuk pertemuan kali ini kita adalah pada kegiatan yang tarawih dan tadarus, ya. Jadi bukan pada hikmah puasa Ramadan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nanti sebelum kita belajar tentang kegiatan di bulan Ramadan, ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai dasar pelaksanaan berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak, sekarang kita perhatikan dan kita cermati, ya, kita ceritakan juga. Di sini ada dua gambar, ya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, kita lihat gambar yang pertama ini ada anak-anak, ya, anak-anak juga ada ustadznya. Mereka sedang apa ini anak? Sedang apa? Iya, mereka sedang bertadarus, ya. Sedang bertadarus Al-Quran, ya. Ini mereka sedang belajar juga bisa, ya, sedang belajar membaca huruf hijaiyah. Kemudian sampingnya ini kegiatan sedekah, ya, pemberian santunan di panti asuhan. Nah, perbuatan apa saja yang baik yang dilakukan di bulan Ramadan? Iya, tepat sekali. Jadi di bulan Ramadan itu kita bisa melakukan kegiatan apa saja, kegiatan yang baik kita tingkatkan, ya, banyak di bulan Ramadan. Kalau dalam gambar adalah kegiatan belajar, ya, termasuk di dalamnya tadarus Al-Quran dan kegiatan santunan atau sedekah. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan, ya. Tidak hanya di bulan Ramadan, ya, tetapi kalau di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan oleh beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama, ya kegiatan ibadah yang biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Setelah sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Ya, sholat tarawih punya beberapa keutamaan. Keutamaan pertama, anak-anak, umat Islam yang mengerjakannya akan diampuni terkait dosa masa lalu. Ya, semoga kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antaranya karena melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidup beliau. Nah, dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kita telah mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW juga termasuk beribadah dan akan mendapat pahala. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk luar biasa. Ini anak-anak ya, seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Ya. Kemudian yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni oleh Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kemudian kegiatan baik yang dilakukan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Ya. Tadarus itu dalam bahasa Arab berasal dari kata darosa yang artinya belajar ya. Jadi tadarus itu artinya belajar. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran ya. Jadi tadarus itu belajar, tidak hanya membaca, tapi juga mempelajari isi kandungannya. Itu pun termasuk tadarus. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan secara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkan sesuai dengan bacaan semestinya. Ini saling menyimak ya, bergantian. Ada yang membaca, ada yang menyimak mendengarkan. Kalau ada yang salah, dibetulkan. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedang yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Ya, ini kebiasaan yang tidak baik. Kalau ada yang sedang membaca Al-Quran malah di sampingnya bercerita, tidak nyimak, tidak ikut mendengarkan bacaannya. Kemudian kegiatan ketiga yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat besar pahalanya adalah memberikan sedekah makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ia berhak atas pahalanya. Ya, pahalanya seperti orang berpuasa ya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi dengan memberikan sedekah berupa makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahalanya seperti orang berpuasa. Jadi pahala kita double anak-anak ya. Kita udah berpuasa dapat pahala, ditambah pahala karena memberikan makanan untuk berbuka puasa. Setelah selesai pembelajaran ya, Pak Guru punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 perbuatan baik yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, silakan anak-anak bisa menjawab pada kertas masing-masing, buku masing-masing, atau bisa juga pada kolom komentar video ini. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih?
sholat tarawih apa? Tahu kan? Oke. Kemudian bagaimanakah pahala bersedekah makanan di bulan Ramadan? Baru saja ya Pak Guru bacakan, kita pelajari sama-sama. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran? Dan kelima, berapa rakaat sholat tarawih? Semoga anak-anak bisa mengerjakan semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita selesai, pertemuan kita selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semoga dan semua, dan semoga kita menjadi generasi yang soleh dan generasi yang soleha. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.